Saudara dan saudari yang terkasih, ketika Bapak Paus tampil di negara kita Indonesia, ada banyak orang yang kagum sama dia. Ada banyak orang yang defense dari dia. Malahan ada orang yang mengatakan Paus itu sebagai wakil dari Tuhan Yesus mengundang saya untuk mengikuti contoh teladannya. Rendah hati, dekat pada orang-orang miskin, suka senyum, kebapaan. Saya mau menjadi seorang pengikut dari Bapak Paus. Mau menjadi seorang Katolik, anggota gereja. Tapi ketika Bapak Paus mengatakan bahwa fansnya, penggemarnya, murid-muridnya harus rela mengampuni musuh-musuhnya. Harus rela berbagi-bagi hidup talentanya dengan orang-orang lain. Menaruh perhatian kepada orang-orang kecil yang tidak menguntungkan semata-mata. Satu demi satu mundur. Loh, mau menjadi pengikut dari Bapak Paus, kalau dia menguntungkan, kalau dia memberkati kita, kalau dia menyenangkan, tapi kalau dia ngomong tentang saya harus mengampuni musuh saya harus berbagi-bagi, boro-boro, nggak mau, mundur. Itu dialami oleh banyak orang yang dikagumi, yang mempunyai kewibawaan, yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Selama manusia menguntungkan, mengabulkan harapan, permohonan dari orang-orang sekitarnya, masyarakat, dia akan dikagumi. Hiduplah dia. Begitu dia menuntut sesuatu yang berbeda dengan pandangan kita sendiri, ya boro-boro, sibuk sendiri. Hal itu juga dialami hari ini oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tanya kepada murid-muridnya, menurut kita sekarang sudah setahun, 2 tahun berjalan bersama-sama, kata orang saya siapa? Jawabannya lumayan. Yesus dikagumi. Mirip sama Yohanes Pembaptis, mirip sama Elia, mirip sama seorang nabi hebat. Tapi kemudian Yesus bertanya, tapi sekarang gini, menurut kalian sendiri, sudah bertahun-tahun ikut sama saya, lihat perbuatan-perbuatan saya, mendengarkan khotbah saya, menurut kalian sendiri siapa saya ini? Hebatnya Simon Petrus, orang yang spontan. Engkau adalah Mesias. Hore! Luar biasa. Dipuji oleh Yesus. Tapi belum selesai dipuji, langsung oleh Yesus katakan, sekarang diam. Diam. Jangan ngomong pada siapapun juga bahwa saya Mesias. Aneh Aneh. Yesus mau menjadi Mesias, mau. Tapi nggak boleh ngomong. Mengapa orang tidak boleh ngomong? Karena pada kata Mesias lengket suatu salah paham. Orang-orang Yahudi mendambakan Mesias. Tapi Mesias itu sebagai tokoh politik, sebagai orang yang akan mengusir penjajah Roma, akan membebaskan mereka. Mau. Tapi Yesus tidak datang untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang. Yesus datang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Bapa. Maka diam. Jangan sampai menyebarkan salah paham tentang diri saya. Kemudian cerita kepada kita sekalian. Kalau kita berani melaksanakan kehendak Allah, kalau kita berani melawan harapan-harapan dari orang-orang di sekitar kita ini, fansmu akan hilang. Maka kau akan dibuang, kau akan ditolak. Ngapain saya mengagumi dia kalau dia toh tidak menguntungkan saya? Ngapain? Akhirnya menjadi pertanyaan, siapa harus menguntungkan siapa? Apakah saya harus mencari puji-pujian untuk diri saya sendiri, atau saya harus mencari pujian dari Allah untuk saya? Yesus mengatakan, masa bodoh
Saya tidak gampang-gampang terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh orang-orang lain. Saya nurut sama kehendak Allah Bapa. Yang pentingnya saya melaksanakan kehendak Allah Bapa. Itu paling bagus. Bukan yang saya cari, tapi kehendak Allah Bapa itu paling bagus. Paling menguntungkan saya. Akibatnya dia ditolak, dibunuh, dibuang. Petrus ditegur, "Enyahlah iblis, kau hanya mikir dirimu sendiri saja. Kau tidak memikirkan perkara Allah." Cerita ini sedikit banyak mengingatkan saya akan seorang umat yang murtad sekarang. Artinya, dulu seorang Katolik, pengikut Yesus yang rajin, yang setia, yang saleh, tapi sekarang dia murtad. Saya ketemu sama dia, saya tanya, "Mas, mengapa sekarang kau tidak ke gereja lagi?" "Ngapain?" "Ngapain?" "Mas, mengapa kamu sekarang tidak berdoa lagi?" "Ngapain?" "Maksudmu?" "Doa saya sudah banyak, tapi tak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan tidak nurut sama saya." Murtad. Allah itu menarik, dikagumi, Yesus dikagumi, selama dia mau nurut sama saya. Kehendakku harus terjadi. Padahal dalam doa Bapa kami kita sama-sama saban hari berdoa, jadilah kehendakmu. Tunduk kepada kehendak Allah. Dan Allah itu saudara dapat diandalkan, Allah itu dapat dikagumi, diterima. Allah itu maha baik, mencintai kita sehabis-habisnya. Jangan suka mendewakan dirimu sendiri. Biar dirimu dibahagiakan oleh kehendak Allah. Dan dengan demikian kita membantu Allah supaya dunia berubah. Tidak lagi dikuasai oleh macam-macam bentuk egoisme atau kehancuran. Tapi terwujudlah kerajaan Allah. Saya kira sabda Tuhan hari ini mengajak kita, jangan suka memikir dirimu sendiri. Laksanakan kehendak Tuhan. Mendingan jangan nengok ke belakang. Ngapain nengok? Sudah lewat. Ulurkanlah tanganmu kepada musuh. Jangan bilang boro-boro. Ulur. Damai terwujud. Itu lebih bagus daripada mau menang sendiri dan tak pernah ada damai. Kita berdoa bersama-sama. Semoga kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita masing-masing. Semoga demikian.